warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran otomatisasi sarana dan prasarana. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya dalam kondisi pandemi pada saat ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Rifali untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Saya absen dulu. Rifaldi, Rosmiati, Farhanudin. Ya, terima kasih yang sudah hadir pada hari ini ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang penerimaan sarana dan prasarana. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KW312, menerapkan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. Kemudian KW412, melakukan kegiatan penerimaan sarana dan prasarana. Kemudian indikator pencapaian kompetensi pada hari ini adalah menjelaskan pengertian penerimaan. Yang keduanya diharapkan bisa mengemukakan prosedur penerimaan sarana dan prasarana. Kemudian materi pokok kita pada hari ini adalah penerimaan sarana kursi dan meja kerja pimpinan. Ya, tujuan pembelajarannya melalui penggunaan model pembelajaran discovery learning diharapkan kalian bisa mendeskripsikan prosedur penerimaan sarana dan prasarana pada kehidupan kantor sehari-hari. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Tentunya sebelum kita melakukan penerimaan, terdahulu kita mempelajari tentang perencanaan sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua ada pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiganya, hari ini kita akan melakukan kegiatan penerimaan sarana dan prasarana. Ya. Nah, sebelum dilanjut, apakah ada ingin bertanya tentang materi penerimaan sarana dan prasarana? Setelah adanya kegiatan perencanaan serta pengadaan sarana dan prasarana kantor, kegiatan selanjutnya adalah penerimaan sarana dan prasarana. Pertanyaan saya, apa tujuan penerimaan sarana dan prasarana kantor? Tadi ada pertanyaan dari teman kalian mengenai penerimaan sarana dan prasarana. Kira-kira apa sih tujuan penerimaan sarana dan prasarana itu? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Menurut saya, tujuan penerimaan yaitu menerima suatu barang yang sudah dipesan dari pihak pengirim. Cukup, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada yang bisa menjelaskan mengenai penerimaan? Ya, silakan. Baik, menurut saya, untuk menerima barang dari distributor sesuai dengan kondisi dan persyaratan barang tersebut. Cukup, terima kasih. Ya, atas pertanyaannya ya. Mengenai penerimaan sarana dan prasarana, bahwa penerimaan itu adalah suatu kegiatan menerima fisik barang, ya. Dan penerimaan fisik barang itu harus sesuai dengan apa yang kita pesan. Jadi itu jawaban atas pertanyaan dari teman kalian Alvina Tujaro ya. Nah, mari kita perhatikan di sini ada prinsip penerimaan sarana dan prasarana. Di sini ada yang pertama menerima fisik barang. Fisik barang itu artinya wujudnya ada sesuai dengan pesanan. Yang kedua memeriksa dokumen penerimaan barang. Dokumennya harus diperiksa. Dokumen itu yang pertama ada dokumen pemesanan ya, berita acara dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada kuantitas barang dengan dokumen barang. Minimal jumlah barang yang dipesan dengan dokumen itu harus sama. Kemudian ada prosedur penerimaan sarana, kursi, dan meja kerja pimpinan. Prosedur itu adalah langkah-langkah yang harus dilalui ketika kita melakukan penerimaan. Jangan sampai ketika kita menerima barang tersebut kita tidak melaksanakan prosedurnya. Takutnya ketika prosedur itu tidak dilaksanakan ada terjadi kesalahan ketika barang tersebut kita terima. Ya, jadi itu prosedurnya. Dan di sini Bapak ingin mari kita berdiskusi tentang prosedur penerimaan sarana dan prasarana. Silakan kalian bagi dua kelompok untuk mendiskusikan prosedur tersebut. Silakan bagi dua kelompok.
Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan bersama-sama ya. Kemudian nanti hasilnya kalian presentasikan ke depan dengan diwakili oleh satu orang. Baik, silakan diskusikan, waktunya 5 menit dari sekarang. Kita presentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini. Nanti yang akan maju yang pertama adalah kelompok 1 diwakili oleh teman kalian, sampai juga dengan kelompok 2 diwakili oleh satu orang. Yang pertama, baiklah kita ke kelompok 1 diwakili oleh Anissa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu mengenai prosedur pemeriksaan penerimaan barang atau sarana. Hasilnya yaitu yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah kegiatan memeriksa fisik barang yang dipesan, seperti memeriksa ukuran, warna, dan tipe barang. Yang kedua adalah pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen adalah pencocokan data barang dengan dokumen pemesanan. Yang ketiga ada penandatanganan. Penandatanganan yaitu kegiatan menandatangani bukti serah terima barang serta bukti penagihan, contohnya nota dan kwitansi. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2. Hasil diskusi dari prosedur administrasi penerimaan sarana. Untuk penerimaan sarana ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, itu ada pemeriksaan dan penandatanganan. Untuk pemeriksaan itu juga akan dibagi menjadi 2 lagi, yaitu adalah yang pertama penerimaan dokumen dan yang kedua penerimaan fisik. Untuk penerimaan dokumen adalah penyesuaian isi dari barang dan dokumen akan dikirim. Untuk penerimaan fisik yaitu adalah pemeriksaan ukuran, warna, dan bentuk barang. Untuk penandatanganan itu ada 2, yaitu bukti tanda terima, itu contohnya seperti nota barang. Untuk yang kedua itu ada berkas penagihan, yang contohnya itu adalah faktur dan kwitansi. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang penerimaan sarana prasarana ya, dan telah kita diskusikan bersama-sama. Sebelum disimpulkan, saya ingin memberikan latihan soal evaluasi pengetahuan untuk mengukur tingkat pencapaian kalian pada pembelajaran hari ini. Di media tersebut ada soal yang harus diisi oleh kalian. Silakan isi soalnya dan jawab sesuai dengan aturan mainnya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Evaluasi hari ini telah selesai ya, dan telah saya periksa. Hasilnya sangat bagus sekali, ada kemajuan dari materi pertama sampai terakhir hari ini ya. Baik, hari ini mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai penerimaan sarana dan prasarana. Sebelum Bapak menyimpulkan, apakah ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan materi hari ini? Silakan yang mau menyimpulkan. Ya, Rifaldi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifaldi ingin membantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran dari awal hingga sekarang, Pak. Ya. Menurut saya pembelajaran dibagi menjadi 3, Pak. Yang pertama adalah pengertian penerimaan barang.
pengertian penerimaan barang adalah proses penerimaan barang atau fisik barang dari pabrik dan diterima oleh kita. Yang kedua adalah prinsip penerimaan. Prinsip penerimaan pun dibagi menjadi 3, Pak. Yang pertama, penerimaan barang secara langsung antara pengirim mengirimnya secara langsung ke pribadi. Yang kedua, pemeriksaan dokumen. Yang ketiga adalah menentukan kuantitas barang dan atas pemberian kesimpulannya. Baiklah, dari kedua kesimpulan tersebut dapat kita tarik kembali inti dari kesimpulan pembelajaran hari ini, bahwa yang namanya penerimaan itu agar berjalan dengan baik harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada di dalam perusahaan, ya, mulai dari pemeriksaan fisik barang sampai pemeriksaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan barang. Nah, itu ada prosedurnya harus dilakukan dengan baik, ya. Jadi itu kesimpulan pada hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini, ya. Mudah-mudahan kalian nanti ketika bekerja di suatu kantor bisa melaksanakan prosedur penerimaan barang dengan baik. Kegiatannya memverifikasi data yang ada dengan dokumen yang ada agar kesesuaian itu dapat tercapai dengan baik, ya. Demikian pembelajaran pada kita hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.